Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Anggana Ramadan, perwakilan dari kelompok Forens. Di sini kami akan mempresentasikan suatu materi yang berjudul kasus pemalsuan dokumen digital untuk penipuan kredit. Next. Di sini ada anggota kelompok yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Dias Anggana Ramadan. Yang kedua ada Muhammad Raihan Pasya Putra. Yang ketiga ada Muhammad Ridwan. Dan keempat ada Raihan Darel Aryato. Next. Berikutnya diawali dengan pendahuluan, yaitu pada era digital saat ini, transaksi keuangan dan aplikasi pinjaman online semakin meningkat pesat, mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan keuangan. Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi oknum untuk melakukan penipuan. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah pemalsuan dokumen digital untuk mendapatkan pinjaman atau kredit dengan menggunakan identitas palsu. Kejahatan ini tidak hanya merugikan lembaga keuangan, tetapi juga dapat merusak reputasi lembaga yang bersangkutan serta menciptakan kerugian finansial yang signifikan. Kasus pemalsuan dokumen digital untuk penipuan kredit yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2024, di mana para pelaku menggunakan teknologi untuk memanipulasi dokumen seperti KTP, slip gaji, dan bukti alamat untuk memperoleh dana kredit secara ilegal. Dalam kasus ini, digital forensik berperan penting untuk mengungkap teknik yang digunakan oleh pelaku serta memberikan dan memverifikasi dokumen yang terlibat dalam proses penipuan. Proses investigasi ini melibatkan analisis bukti digital dan log system yang dapat mengungkapkan jejak pelaku yang mencoba memanipulasi sistem untuk memperoleh kredit palsu. Next. Berikutnya ada tujuan investigasi. Yang pertama itu mengidentifikasi pelaku yang berada di balik pemalsuan dokumen digital. Yang kedua ada menemukan bukti bahwa dokumen yang diajukan adalah palsu. Yang ketiga ada menganalisis bagaimana pelaku berhasil memanipulasi dokumen dan sistem untuk mendapatkan kredit. Yang keempat ada melakukan pemulihan dan verifikasi dokumen yang digunakan dalam penipuan. Yang terakhir itu ada menyusun langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Kemudian ada langkah-langkah investigasi. Yang pertama, pengumpulan bukti digital, yaitu mengumpulkan dokumen yang diajukan oleh pelaku berupa KTP, slip gaji, bukti alamat. Kemudian mengidentifikasi perangkat yang digunakan untuk memanipulasi dan mengirimkan dokumen. Yang kedua, verifikasi keaslian dokumen digital, yaitu memeriksa metadata dari dokumen, yaitu KTP dan slip gaji, untuk mengetahui asal-usul dan perubahan yang dilakukan. Kemudian menggunakan software forensik untuk memeriksa tanda tangan digital dan perubahan lain pada dokumen. Yang ketiga, penyelidikan aktivitas pengguna, yaitu melacak jejak digital yang ditinggalkan selama proses aplikasi kredit, seperti alamat IP dan perangkat yang digunakan. Kemudian memeriksa akun email atau aplikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen. Yang keempat, analisis log system. Menganalisis log system pada lembaga keuangan untuk mencari tahu bagaimana aplikasi kredit disetujui dan dana dicairkan. Setelah itu, melakukan analisis pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk memproses aplikasi pinjaman. Setelah itu ada hasil investigasi. Yang pertama, pelaku, seorang individu yang menggunakan identitas palsu untuk mengajukan pinjaman online dan fisik. Yang kedua, metode pemalsuan,
menggunakan software pengeditan foto untuk memanipulasi dokumen, seperti KTP dan slip gaji. Menerima bantuan dari pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem untuk mempercepat proses aplikasi. Yang ketiga, ada bukti digital yang ditemukan. Metadata pada dokumen menunjukkan bahwa file KTP dan slip gaji telah dimodifikasi pada tanggal tertentu. Log transaksi dari lembaga keuangan menunjukkan adanya aplikasi yang diproses dengan informasi yang tidak lengkap. Jejak email dan komunikasi digital mengarah pada pihak ketiga yang terlibat. Setelah itu ada pelanggaran hukum. Yang pertama, pemalsuan dokumen digital menurut UU ITE. Pasal 35 UU ITE menegaskan bahwa tindakan manipulasi menciptakan, menghapus, atau mengubah dokumen elektronik secara ilegal adalah kejahatan. Contoh kasusnya adalah membuat sertifikat palsu dalam format PDF untuk melamar pekerjaan. Kemudian memanipulasi data kontrak digital untuk menipu mitra bisnis dan dikenakan sanksi pasal 51 ayat 1 UU ITE. Pelaku dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda maksimal 12 miliar. Kemudian pemalsuan dokumen menurut KUHP. Yang pertama, pasal 263 KUHP. Pemalsuan dokumen dianggap terjadi jika seorang sengaja membuat dokumen palsu yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain. Contohnya mengedit sertifikat tanah digital untuk klaim kepemilikan palsu. Setelah itu membuat kartu identitas palsu, iktp atau password untuk mendapatkan fasilitas tertentu dan dikenakan sanksi hukuman penjara maksimal 6 tahun. Dan yang terakhir pasal 378 KUHP. Jika dokumen palsu digunakan sebagai bagian dari penipuan, misalnya memasukkan slip gaji untuk mendapatkan pinjaman bank, pelaku dapat dijerat dengan pasal penipuan dengan sanksi hukuman penjara maksimal 4 tahun. Next. Yang selanjutnya ada tindak lanjut dan rekomendasi dari kasus ini. Tindak lanjut yang pertama itu ada peningkatan keamanan sistem. Pada peningkatan keamanan sistem ini diharapkan dapat mengimplementasikan sistem verifikasi biometrik atau autentikasi dua faktor untuk aplikasi kredit. Penggunaan software mendeteksi dokumen palsu yang dapat memeriksa keaslian dokumen. Selanjutnya itu ada pendidikan pengguna dan pengawasan internal. Pada pendidikan pengguna dan pengawasan internal ini diharapkan dapat melakukan pelatihan untuk staf lembaga keuangan dalam mendeteksi potensi pemalsuan dokumen. Diharapkan juga dapat menyusun prosedur standar yang sangat ketat dalam verifikasi data nasabah sebelum pencairan pinjaman. Next. Yang ketiga itu ada kerjasama dengan regulator dan penegak hukum. Jadi kerjasama dengan regulator ini melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hukum terhadap pelaku kejahatan. Dan diharapkan juga untuk menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan lain untuk membentuk sistem berbagi data untuk deteksi penyimpangan. Next. Selanjutnya ada dampak kasus dan evaluasi. Dampak kasus ini tersendiri. Yang pertama itu ada terhadap lembaga keuangan. Dampak terhadap lembaga keuangan ini merugikan finansial akibat pencairan pinjaman palsu.
dan juga menggunakan kerusakan reputasi yang signifikan di mata pelanggan dan regulator. Dampak selanjutnya itu ada dampak terhadap pelanggan. Dampak terhadap pelanggan ini dapat meningkatnya risiko pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi. Lalu terjadi penurunan kepercayaan pelanggan terhadap lembaga yang terkena gangguan tersebut. Next. Pelaku yang menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh kredit. Pemalsuan dokumen digital adalah tantangan besar bagi lembaga keuangan yang membutuhkan sistem keamanan yang lebih baik. Dengan peningkatan teknologi forensik dan prosedur keamanan yang lebih ketat, resiko penipuan dapat diminimalkan. Selain itu, hasil investigasi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga keuangan dan pihak negara untuk mencegah penipuan di masa depan. Penerapan teknologi forensik yang lebih canggih, seperti kecerdasan buatan AI untuk mendeteksi anomali pada dokumen, serta pelatihan lebih intensif bagi staf lembaga keuangan, akan sangat berperan dalam memperkuat upaya pencegahan dan mendeteksi upaya penipuan lebih awal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan lembaga keuangan dapat lebih siap dalam menghadapi ancaman digital dan menjaga integritas data nasabah mereka. Baik, itu aja pemaparan materi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.